Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, alhamdulillah kita bisa melanjutkan materi kita untuk pembahasan kali ini tentang validitas dan reliabilitas. Apa itu validitas? Apa itu reliabilitas? Itu yang akan kita bahas ya. Oke. Di sini saya menuliskan tentang instrumen penelitian loh. Kenapa tiba-tiba ke instrumen penelitian? Karena reliabilitas dan validitas itu kaitannya dengan instrumen penelitian. Nah, apa itu instrumen penelitian? Instrumen penelitian itu adalah alat yang kita gunakan atau alat yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data. Nah, dalam penelitian kuantitatif itu teman-teman, instrumen yang biasa kita gunakan itu adalah angket atau bisa juga berupa tes. Jadi, untuk memperoleh data kita menggunakan sebuah instrumen, baik itu bisa menggunakan angket atau bisa juga menggunakan tes. Nah, ini dalam penelitian kuantitatif ya. Nah, instrumen penelitian ini atau angket ini atau tes yang kita pakai untuk memperoleh data itu harus memenuhi kriteria valid dan reliable. Agar apa? Agar data yang kita peroleh itu bisa dipercaya. Nah, kalau tidak memenuhi kriteria valid dan reliable, maka data yang kita peroleh itu tidak bisa dipercaya atau masih dipertanyakan begitu. Jadi suatu instrumen penelitian harus memenuhi kriteria valid dan reliable, baik itu instrumen tes atau instrumen angket. Nah, oke, kita lanjut. Apa itu validitas dan reliabilitas? Validitas. Nah, validitas bahasa simpelnya itu adalah mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, contoh nih, timbangan itu adalah instrumen yang valid untuk mengukur berat badan, teman-teman. Iya kan? Jadi ketika kita menggunakan timbangan, selama timbangan itu tidak error gitu ya, pasti hasilnya itu semua orang percaya bahwa hasilnya itu pasti benar gitu. Jadi alat timbangan itu adalah instrumen yang valid untuk memperoleh data berupa berat badan atau berat apalah, misal seperti ini, penjual gitu ya, pedagang itu. Jadi kalau mau mengukur mengukur berat misal tepung atau gula, ya pastikan menggunakan timbangan. Kenapa? Karena pedagang dan semua orang percaya bahwa timbangan itu adalah instrumen yang valid untuk memperoleh data berupa berat, baik itu berat suatu beras, gula dan sebagainya. Jadi itu tentang validitas. Nah, kalau di contoh di angket gitu ya. Nah, misal sampean ingin mengukur tentang motivasi belajar, maka isi angketnya itu harus tentang motivasi belajar. Item-item yang ada dalam angket itu harus tentang motivasi belajar. Jangan item-itemnya itu adalah isinya tentang minat gitu ya. Jadi yang mau dicari datanya tentang data motivasi belajar, tapi isi angketnya itu tentang minat belajar, maka dikatakan bahwa instrumen yang sampean gunakan itu tidak valid begitu, karena karena instrumen dengan dengan apa yang ingin kita ukur itu nggak sesuai gitu. Kita ingin mengukur motivasi belajar, tapi instrumen yang kita gunakan itu adalah tentang minat belajar. Begitu ya teman-teman, jadi bisa dipahami tentang validitas. Oke, jadi mengukur apa yang seharusnya diukur. Kalau contoh lain gitu, misal tes gitu ya, sampai menggunakan instrumen tes.
sampean ingin tahu tentang hasil belajar pada materi geometri, tapi isi tesnya itu adalah tentang bilangan loh, maka instrumen tes yang sampean gunakan itu dikatakan tidak valid. Seperti itu ya teman-teman, secara konsepnya seperti itu. Bisa dipahami ya? Kalau bahasa simpelnya sih mengukur apa yang seharusnya diukur. Secara definisi itu ada banyak dari berbagai ahli gitu ya, bisa teman-teman pelajari sendiri. Tapi yang saya bahas di sini lebih fokus pada penelitian kuantitatif gitu ya. Karena memang validitas dan reliabilitas ini biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif gitu ya. Oke, selanjutnya tentang reliabilitas. Nah, reliabilitas itu tentang konsistensi. Apa yang dimaksud dengan konsistensi? Jika dilakukan pengukuran berkali-kali akan memperoleh hasil yang sama atau tidak banyak perbedaan yang berarti. Jadi maksudnya begini. Instrumen yang kita gunakan ya, misal kita menggunakan instrumen angket gitu ya. Nah, kita ketika angket itu digunakan berkali-kali, maka hasilnya itu konsisten, memberikan hasil yang konsisten. Artinya jawabannya nggak beda-beda, ataupun kalaupun memang berbeda, perbedaannya tidak terlalu mencolok. Jadi meskipun ada perbedaan, perbedaannya tidak terlalu mencolok atau tidak terlalu besar, atau di sini perbedaan yang tidak begitu berarti gitu. Jadi jika instrumen itu kita gunakan berkali-kali kemudian hasilnya itu konsisten, artinya hasilnya itu memberikan hasil yang sama ataupun meskipun berbeda itu tapi perbedaannya itu tidak berarti, maka instrumen tersebut dikatakan mempunyai reliabilitas yang tinggi gitu. Nah, instrumen yang kita gunakan itu harus memenuhi validitas dan reliabilitas, kedua-duanya harus terpenuhi agar instrumen yang kita gunakan bisa dipercaya. Jadi valid dan juga reliable, bukan hanya valid saja tapi tidak reliable, atau reliable saja tapi tidak valid begitu. Jadi harus memenuhi dua kriteria ini agar instrumen kita ini bisa memperoleh hasil yang dapat dipercaya atau bisa dipertanggungjawabkan, sehingga hasil penelitian kita itu bisa diterima gitu. Jadi hasilnya itu benar gitu, nggak asal-asalan. Contoh nih, kalau contoh yang reliabilitas, oke, jadi lebih mudahnya itu timbangan lagi gitu ya. Jadi timbangan itu adalah instrumen yang valid dan reliable untuk mengukur berat badan. Contoh kalau yang valid tadi itu gitu ya, jadi karena mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi alat timbangan itu instrumen yang valid untuk mengukur berat badan. Kemudian letak konsistensinya seperti apa, letak reliabilitasnya bagaimana. Jadi mengukur meskipun dilakukan berkali-kali itu akan memperoleh hasil berat yang sama. Contoh seperti ini. Sampai menggunakan timbangan, kemudian mengukur berat gula atau mengukur berat tepung begitu ya. Jadi hasilnya selama tepung tersebut sama-sama 1 kg, tepung dan gulanya itu sama-sama 1 kg, maka akan menghasilkan pengukuran yang sama gitu. Jadi meskipun dilakukan berkali-kali, ya tetap hasilnya adalah 1 kg begitu teman-teman. Jadi dilakukan berkali-kalinya seperti itu. Atau bisa juga seperti ini kalau di contoh orang misalnya. Jadi kita menggunakan instrumen angket gitu. Hari ini saya memberikan angket pada responden gitu. Kemudian hasilnya seperti ini.
Nah, oke, ini baru pertama, belum kita tahu bahwa instrumen yang kita pakai ini reliable atau tidak. Nah, kemudian satu minggu kemudian kita sebarkan lagi angket yang sama. Nah, itu memberikan hasil yang sama tidak? Nah, kalau memberikan hasil yang sama, maka angket yang kita gunakan ini, instrumen yang kita gunakan ini bisa dikatakan sebagai instrumen yang reliable begitu. Atau tekniknya bisa seperti ini teman-teman. Angket yang sama digunakan pada waktu yang sama tapi orangnya berbeda. Nah, jadi misal nih saya punya angket, kemudian saya sebarkan pada responden di kelompok A, kemudian angket yang sama saya sebarkan pada responden di kelompok B. Nah, hasil dari responden ini baik dari kelompok A dan kelompok B memberikan hasil yang sama, konsisten gitu, nggak berubah-berubah jawabannya, maka dikatakanlah bahwa angket kita ini adalah reliable. Begitu ya teman-teman tentang reliabilitas dan validitas. Jadi instrumen penelitian yang kita gunakan harus memenuhi kriteria valid dan reliable agar memperoleh data yang bisa dipertanggungjawabkan begitu. Kalau gak reliable dan tidak valid, maka hasil dari penelitian kita itu masih dipertanyakan seperti itu. Nah, untuk uji validitas dan uji reliabilitas itu ada banyak macamnya ya, ada banyak uji yang bisa kita gunakan nanti dipelajari di statistik dan bisa menggunakan alat bantu software yang biasa digunakan itu adalah SPSS gitu, dan itu mudah, bisa teman-teman pelajari nanti. Nanti akan saya bahas untuk uji-uji itu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini, untuk pembahasan kali ini Ibu akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.